Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul bertatap maya di dalam ruangan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Kami di sini dari kelompok 4 media pembelajaran geografi, dengan eh, di sini kami akan menjelaskan, memaparkan hasil penelitian kami, yaitu tentang efektivitas pemanfaatan media diagram label pada materi mitigasi bencana untuk meningkatkan minat belajar siswa IPS kelas 11 SMA Negeri 1 Cihurbetik. Adapun tujuan dari penelitian kami itu yaitu ingin ingin apa ya, ingin mengetahui seberapa berpengaruh pemanfaatan media pembelajaran diagram berlebar yang akan digunakan dalam materi kebencanaan, mitigasi dan kebencanaan, agar meningkatkan hasil dan minat belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Ciurbeti. Adapun sub pembahasan yang akan kami paparkan eh, untuk saat ini melalui tahapan pendahuluan pendahuluan sendiri yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Coba di kebawahin. Udah stop. Ya, dalam pendahuluan yang sudah kelompok kami teliti atau sudah kami tinjau dan pengamatan secara berlangsung, bahwasannya eh, dalam mata pelajaran geografi ini adalah supaya untuk mengembangkan apa ya, pemahaman siswa tentang segala aspek ruang lingkup yang ada di muka bumi itu sendiri. Melalui mata pelajaran geografi, siswa ini apa ya, didorong untuk memahami segala proses fisik yang ada di muka bumi ini. Hmm. Akan tetapi berbanding terbalik gitu dengan kondisi proses pembelajaran yang ada di pembelajaran geografi yang ada di SMA Negeri 1 Cihorbati yang terjadi untuk saat ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami dan sudah kami tinjau di lokasi tersebut, bahwasannya eh, yang berlangsung dengan guru tersebut, geografi tersebut, bahwasannya masih lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam proses belajar, ditambah sang guru ini menjadi sub pokok gitu, menjadi hal utama gitu sebagai sumber utama pengetahuan. Kemudian ceramah ceramah juga masih di sana itu masih menjadi pilihan utama sebagai proses dalam pembelajaran. Nah, dalam berdasarkan data penggunaan media di geografi di sekolah tersebut, masih dominan menggunakan media untuk metode ceramah, merangkum buku-buku paket. Ya, masih banyak merangkum buku-buku paket tersebut gitu. Nah, untuk mencari titik permasalahan tersebut, maka dicarikanlah alternatif sekarang yang dapat digunakan adalah itu pengembangan media diagram berlabel. Nah, alasan diterapkannya diagram berlabel ini merupakan apa ya? Diagram berlabel ini sangat menarik gitu, dan rata-rata diagram ini tuh bisa digunakan oleh siswa maupun gurunya, sehingga dapat memudahkan dalam pelaksanaannya di kelas gitu. Dengan begitu, eh, penelitian yang kami tuju itu yaitu untuk memanfaatkan media
pembelajaran berbasis diagram berlabel sehingga dapat dipergunakan oleh guru maupun siswa selama dalam proses pembelajaran geografi. Nah, media tersebut juga merupakan sebuah alat yang mempunyai fungsi ya untuk mengetahui segala wilayah region yang ada di Indonesia, terutama dalam mata pelajaran mitigasi mitigasi bencana. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam subpokok pendahuluan. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang akan dipaparkan oleh Pipit Rahayu mengenai metode penelitian ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Rizky Aldiansah. Em, untuk metode penelitian dalam penelitian kali ini, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini dihasilkan berdasarkan hasil kuesioner kepada responden, yang mana respondennya itu siswa kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 5 di SMAN 1 Cihaur Beti. Nah, jadi total respondennya itu ada 60 orang, yang mana dalam setiap kelasnya itu kita ambil 30 orang sampel, sehingga dari dua kelas tersebut kita gabungkan menjadi 60 orang. Nah, eh, eh, penelitian menggunakan metode kuantitatif ini sesuai dengan judul yang kami tuliskan, bahwa kami itu menganalisisnya itu menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada menggunakan uji normalitas, karena kita sebelum menguji ke uji yang lain, kita menggunakan uji normalitas terlebih dahulu untuk dilihat bagaimana data kita itu apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, lalu setelah diuji normalitas data menggunakan software SPSS, kita menggunakan uji tiwan sampel. Nah, kita juga menggunakan pendekatan menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kita itu kurang dari 100 siswa. Maksudnya 100 responden, 100 orang. Nah, eh, lalu setelah diuji tiwan sampelnya, kita menggunakan klasifikasi indeks Gain untuk menggunakan uji Gain untuk melihat klasifikasinya seperti apa. Apakah pemanfaatan media berlabel ini, media diagram berlabel ini memiliki keefektifan yang tinggi, ataukah sedang, ataukah rendah. Nah, dengan menggunakan analisis GAIN ini, kita bisa melihat nanti hasil analisisnya itu apakah sedang, tinggi, ataupun rendah. Mungkin untuk metode dan analisis dari penelitian kali ini sekian. Untuk hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anu Hainunisa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pipit Rahayu yang telah memaparkan metode penelitian. Ya, selanjutnya subpokok pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Ana Indonesia. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik, langsung saja. Ke dalam hasil dan pembahasannya, boleh dikebawahin. Nah, jadi eh, cara memanfaatkan diagram berlabel ini, diagram berlabel ini merupakan
media ajar yang berbasis gamifikasi, di mana dimainkannya itu dapat lewat handphone maupun laptop. Nah, kebetulan di SMA Negeri 1 Caurbeti itu ada fasilitas yang mendukungnya, yakni proyektor yang sifatnya kayak TV gitu, tetapi bisa disentuh, yang mana memudahkan siswa dalam memainkan diagram berlabel tersebut. Nah, kami menggunakan proyektor proyektor tersebut untuk memainkannya. Kemudian cara memainkannya itu kami memberikan siswa sekitar 10 menit untuk mencari tahu dan menghafal di mana saja bencana alam yang yang ingin mereka ketahui dan dapat mencocokkannya pada diagram berlabel tersebut. Nah, pada diagram berlabel tersebut itu sudah ada kayak region Indonesia, kayak peta Indonesia gitu. Nah, di dalam diagram berlabel tersebut itu sudah ada kayak misalkan contohnya itu Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu tinggal mencocokkan kemana nih, di mana peta Jawa Barat berada atau di mana ibu kota Jawa Barat berada. Nah, tinggal mencocokkan, kemudian para siswa dituntut untuk mengetahui uh, bencana apa saja yang pernah terjadi di Jawa Barat dan bagaimana mitigasi yang diberikan dari para siswa tersebut gitu untuk bencana yang sudah terjadi. Nah, setelah itu eh, kami itu menyebar angketnya itu 2 kali, di mana yang pertama itu disebut angket pre-non-test, dan setelahnya itu yaitu angket post-non-test, di mana angket pre-non-test ini untuk mengetahui bagaimana saja pengetahuan siswa mengenai eh, mengenai materi mitigasi bencana. Dan ketika sudah kami memanfaatkan diagram berlabel ini, kami langsung sesudahnya itu menyebarkan angket post non test bagaimana pengetahuan siswa setelah belajar menggunakan diagram berlabel tersebut. Nah, di sini sudah ada tabulasi frekuensi angketnya, di mana ada indikator untuk kecapaian efektivitas minat belajar yang sudah mencakup perhatian, ketertarikan, rasa senang, dan keterlibatan. Boleh dikebawahin? Nah, setelah tabel di distribusi silangkan, setelah angket tersebut diolah, kemudian angket tersebut diolah melalui statistik deskriptif. Di sini sudah ada tabelnya dan sudah kami olah juga. Di sini N itu merupakan nilai nilai sampel kami, yaitu siswa sebanyak 60 siswa, dan bisa Anda lihat di tabel berikutnya juga ke bawah hingga tabel sum. Boleh dikobahin aja langsung. Nah, setelah tabel tersebut sudah ada, setelah data tersebut diolah, kemudian data tersebut itu kami olah kembali ke dalam uji normalitas untuk mengetahui apakah angket ini itu berdistribusi normal atau tidaknya. Nah, di sini sudah ada uji normalitasnya, yang mana hasilnya itu telah dilihat di sini, yaitu hasilnya itu 0,101, di mana karena kriterianya lebih besar dari 0,05 dan dapat disebutkan bahwa angket kami ini berdistribusi normal dan penelitian bisa dapat dilanjutkan. Nah, langsung saja karena uji normalitas sudah normal, langsung masuk ke dalam uji T1 sampel, di mana uji T1 sampel ini menggunakan uji T1 sampel ini juga sudah ada datanya di sini dari nilai T hingga di sini upper ya, dan sudah terlihat gitu bahwa adanya peningkatan dari pre non test dan post non test. Boleh dikebawahin? Nah, setelah karena tadi
udah diuji T1 sampelnya, kemudian hasilnya itu kita masukkan ke dalam uji GAIN dari pre-non-test dan post-non-test, melihat skor rata-ratanya apakah memang benar mengalami peningkatan atau tidaknya. Dan terlihat di sini dari tabel uji GAIN yang mengatakan bahwa skor rata-rata pre-non-test sebelum melakukan pemanfaatan diagram berlabel itu sebesar 65,59 skor rata-ratanya. Dan kemudian meningkat pada post non-test sebesar 79,59 skornya. Nah, dan GAIN di sini nilai GAIN-nya itu adalah 0,7141 dan meningkat presentasinya itu sebesar 71,1. Nah, di sini kan nilai GAIN-nya itu 0,71. Nah, dapat dilihat dari tabel klasifikasi indeks GAIN-nya bahwa 0,71 itu termasuk ke dalam interpretasi yang tinggi. Dan boleh dikebawain lagi. Dan persenannya itu sudah terlihat di atas tadi 71,4, di mana tafsiran efektivitas NGI-nya itu di sini ada 59,71 termasuk ke dalam situ, dan tafsirnya itu cukup efektif. Nah, dilihat dari tabel pengklasifikasian nilai GAIN, terus skor dari post non-test, dan juga presentasi dari nilai GAIN, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan media diagram berlabel pada mata pelajaran geografi dan pada materi mitigasi bencana ini pada kelas 11 IPS 3 dan 11 IPS 5 ini telah cukup efektif untuk meningkatkan minat belajar para siswa. Kemudian di sini ada simpulannya bisa diterangkan oleh rekan saya, Pipit Ayu. Alhamdulillah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian kali ini yaitu hasil dari analisis data yang kita peroleh, lalu kita mengolahnya dan menghasilkan bahwa penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan media diagram berlabel ini mampu untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 11 karena dirasa lebih apa ya, lebih kreatif dan siswa juga aktif di kelas karena sebelumnya di kelasnya itu kan masih secara apa ya, guru itu sebagai sentral sehingga eh, apa ya, yang dihasilkan siswa sebelum mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan media diagram berlabel ini masih kurang gitu sehingga eh, setelah melakukan pembelajaran dengan media diagram berlabel, alhamdulillah ternyata hasil yang dihasilkan itu bisa efektif untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran terutama dalam materi kemitigasian. Mungkin sekian penelitian yang bisa kami sampaikan. Kritik dan saran mohon diajukan kepada kami karena kami juga masih belajar dalam melakukan tahap penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan demikian pemaparan penjelasan dari kami mengenai mulai dari pendahuluan, metode, hasil pembahasan dan kesimpulan bahwasannya kelompok kami sudah menyampaikannya. Dengan demikian pemaparan dari awal sampai akhir sudah sekian, dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.